Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ricky Martin Mengko dari kelas manajemen H dengan NIM 3402190342. Di sini saya diberi tugas untuk membuat video, yaitu tentang tugas pertemuan keempat kemarin, yaitu tentang sistem informasi PT ABC dan diagram arus data, lalu model pemasaran NC layout, sistem informasi pemasaran, lalu sistem informasi produksi, lalu sistem informasi keuangan, dan sistem informasi SDM. Langsung saja kepada ini. Yang pertama, sistem informasi manajemen PT ABC dan diagram arus data. Sistem informasi manajemen merupakan kumpulan dari sub-sub sistem yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan, yaitu mengolah data menjadi informasi yang diperlukan oleh manajemen dalam proses pengambilan keputusan saat melaksanakan fungsinya. PT ABC sistem informasi manajemen diagram arus data, yaitu seperti ini diagram arus datanya. Dari lingkungan perusahaan lain, media promosi, pemasok, pesaing, SDM, potensial. Lalu ke bawahnya ada sistem informasi pemasaran, sistem informasi produksi, pemakai, sistem informasi SDM. Di bawahnya lagi ada pelanggan, pemakai, model data sistem informasi manajemen. Di bawahnya lagi ada pemegang saham, pesaing, sistem informasi manajemen, bank, pemerintah. Ini saling berhubungan. Lalu selanjutnya ada model pemasaran NC-Lloyd dan sistem informasi pemasaran, yaitu seperti ini diagramnya. Dari subsistem informasi impor akun penjualan, subsistem informasi riset pemasaran, subsistem informasi intelijen pemasaran. Sininya ada subsistem informasi produk, subsistem informasi tempat, subsistem informasi promosi, subsistem informasi harga, dan subsistem informasi baruan tempat. Sistem informasi pemasaran merupakan kumpulan dan sub-sub sistem yang berhubungan satu sama lain secara harmonis dengan tujuan untuk mengolah data yang berkaitan dengan masalah pemasaran menjadi informasi. Data yang dilakukan untuk pengambilan keputusan dalam rangka melaksanakan fungsinya. Informasi pemasaran dapat berasal dari luar dan dalam organisasi perusahaan. Ada 3 jenis informasi pemasaran, yaitu intelijen pemasaran yang berisi informasi yang mengalir dari lingkungan ke perusahaan. Yang kedua, informasi pemasaran intern, informasi yang berasal dari dalam perusahaan sendiri. Lalu komunikasi pemasaran, informasi yang mengalir dari perusahaan ke lingkungan. Selanjutnya ada sistem informasi produksi. Para manajer bagian produksi menggunakan komputer bisa sebagai alat sistem yang sedang berjalan, misalnya untuk membantu merancang CAD dan dapat membantu proses produk CAM. Pada bagian ini, komputer juga digunakan sebagai alat dalam sistem informasi secara konseptual, misalnya untuk penjadwalan proses produksi. Komputer yang digunakan untuk kedua jenis ini secara terintegrasi sebagai manufaktur dan digunakan untuk membantu memecahkan masalah produksi. Model sistem informasi produksi yaitu seperti ini. Selanjutnya, sistem informasi keuangan. Sistem informasi keuangan ini dirancang untuk menyediakan informasi yang berhubungan dengan arus uang ke para pemakai di perusahaan. Para pemakai utamanya adalah para manajer yang menggunakan informasi tersebut untuk mengelola sumber dayanya. Model sistem informasi keuangan yaitu seperti ini. Lalu
subsistemnya ada dua, yaitu subsistem input keuangan dan subsistem output keuangan. Subsistem informasi akuntansi keuangan mencatat jurnal, mengikhtisar dalam bentuk neraca serta laba rugi. B. Subsistem audit intern membantu sistem informasi akuntansi, data dan informasi intern yang diperoleh sebagai hasil evaluasi yang dilakukan oleh audit intern. Lalu di subsistem output keuangan ada subsistem informasi pemakaian peramalan melakukan peramalan jangka panjang antara 5-10 tahun sebagai dasar untuk perancangan strategis. B. Subsistem informasi manajemen dana berkaitan dengan arus yang melalui perusahaan. C. Subsistem informasi pengendalian menyiapkan anggaran operasi tahunan dan memberikan masukan kepada manajer sehingga mereka dapat memonitor biaya yang dikeluarkan. Lalu selanjutnya ada sistem informasi SDM, yaitu seperti ini. Keterangannya, suatu hal dari sistem informasi sumber daya manusia yang membedakan dari sistem informasi fungsional lain adalah beragamnya aplikasi yang digunakan. Sistem informasi SDM boleh dianggap berhasil jika sistem tersebut memenuhi harapan-harapan berikut. Yang pertama, sistem haruslah ditetapkan dengan waktu yang baik. Lalu, biaya sistem haruslah sejalan dengan ukuran dan finansial organisasi. Lalu, sistem informasi SDM haruslah mampu dimodifikasi dan diperluas tanpa merancang ulang keseluruhan sistem. Lalu, penekanan pada aktivitas perencanaan haruslah terbukti. Selanjutnya, umpan balik haruslah berkelanjutan guna menyediakan pengidentifikasian masalah-masalah dan kesempatan-kesempatan baru. Arsip-arsip data haruslah diintegrasikan untuk referensi silang atau cross-referencing di antara berbagai departemen. Lalu, data yang kritis harus tersedia pada saat diperlukan. Selanjutnya, yang terakhir, informasi kritis tersebut contohnya mencakup karyawan-karyawan, kunci, data keahlian-keahlian yang esensial, lalu informasi, promosi, dan kinerja, dan data gaji. Cukup sekian. Maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.